Listen carefully. You are now 5,000 miles. See you all in a month. Here we go. Halo semuanya, gimana kabarnya? Nah, kali ini gue mau ceritain alur film Underwater tahun 2020. Film ini berhasil menggugah selera nonton gue. Dengan awalan yang langsung dibuat penasaran, kita terus dibawa hanyut ke dasar laut. Film ini bercerita tentang sebuah perusahaan pengeboran minyak yang mencoba meraut minyak dari dalam laut. Namun apa daya, bangunan pengeboran mereka ternyata membangunkan makhluk misterius di dasar laut. Lalu apa yang terjadi dengan kru di dalamnya? Apakah ada yang berhasil selamat? Yuk langsung aja gua mulai alur ceritanya. Eits, sebelum gua mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada awal film, kita akan diberitahu tentang sebuah proyek pengeboran di dasar laut. Pengeboran ini sangat dalam dan berbahaya, dengan kedalaman lebih dari 36.000 kaki. Perusahaan yang membangunnya adalah Tian Industries. Lalu ada seorang wanita, dia bernama Nora. Saat itu, dia sedang gosok gigi. Namun sepertinya ada yang gak beres dengan stasiun pengeboran. Lampunya terlihat kedap-kedip dan ada suara dentuman samar-samar. Hingga saatnya Nora melihat tetesan air di tengah lorong. Melihat tetesan air, Nora langsung sadar ada yang gak beres dengan struktur bangunannya. Dan BAM! Stasiunnya terjadi kebocoran dahsyat. Nora berlari sambil berusaha membangunkan yang lainnya. Nora berhasil menyelamatkan diri dan seorang pria bernama Rodrigo ke ruangan kedap air. Nora lalu mencoba menghubungi ke permukaan. Namun diketahui antena sinyal telah rusak. Mereka nggak bisa menghubungi orang di permukaan. Di sela-sela mereka berbicara, dentuman-dentuman itu terus ada. Entah bagian mana lagi yang rusak. Mereka akhirnya mencari kapsul evakuasi untuk pergi ke permukaan. Di tengah perjalanan, Nora menyelamatkan Paul yang terjebak reruntuhan beton. Mereka akhirnya bertemu dengan kapten dan anggota tim yang tersisa. Mereka berpikir dentuman itu berasal dari gempa yang diciptakan akibat pengeboran ini. Nah, mereka ini ada di bagian stasiun bernama Kepler. Hati-hati nih nyebutnya. Stasiun Kepler. Jadi kayak pohon gitu, ada stasiun-stasiun lainnya. Nah, karena stasiun Kepler ini rusak, kekuatannya nggak akan bertahan lama. Jadi, sang kapten memutuskan untuk pergi ke stasiun Rubak. Bagaimana caranya? Caranya, mereka akan turun ke dasar laut dan berjalan. Wow, berasa jalan di pantai. Asal kalian tahu, di dasar laut apalagi sudah ribuan meter, tekanan air itu rasanya kayak ngeremes badan. Artinya, tubuh kalian nggak akan kuat nahan tekanan air. Tapi dengan baju selam khusus, sang kapten merasa hanya itu pilihannya. Dan inilah pakaian selam khusus mereka. Wait. Ini di dasar laut atau di luar angkasa? Kebayang nggak nanti kalau pantat lu gatel? Gimana cara garuknya? Akhirnya, mereka turun ke bawah stasiun. Ketika pintu dibuka, tekanan dasar laut langsung masuk. Dan kaca Rodrigo tiba-tiba langsung retak. Dan BAM! Rodrigo meledak karena kebocoran baju selamnya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju lift barang agar bisa turun ke dasar laut. Saat di dalam lift barang, mereka mendapat sinyal dari salah satu bagian stasiun lainnya. Mereka lalu memberhentikan lift dan berhenti di stasiun itu. Dua orang tim lalu memeriksa sinyal apa di stasiun itu. Saat tengah memeriksa, terdapat satu mayat dan tiba-tiba mereka menemukan makhluk ini. Mereka lalu membawa makhluk aneh itu ke dalam lift. Dan tiba-tibanya lagi, lift mati dan terdengar ada yang memukul lift dari luar. Dan suasana kini semakin mencekam. Hingga tiba-tiba, stasiun Kepler meledak dan menjatuhkan lift ke dasar laut. Mereka lalu keluar lift dan berlari di dasar laut. Mereka menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan stasiun Kepler. Mereka lalu masuk ke bagian stasiun Midway di dasar laut. Mereka menyadari ada sesuatu di dasar laut. Mereka pun menyusuri lorong stasiun Midway menuju ruang operator. Namun mereka menemukan lorong yang sedikit rusak. Mereka harus melewatinya dengan menyelam bergantian. Paul adalah orang yang terakhir.
Dia menyadari di belakangnya ada makhluk aneh seperti yang dia temukan sebelumnya. Dia lalu langsung masuk menyelam ke lorong itu. Ternyata dia terlilit tali di dalam lorong. Paul akhirnya bisa ditarik oleh yang lainnya. Paul mencoba melepaskan tali yang melilitnya dan tiba-tiba dia ditarik oleh makhluk misterius itu dan BAM! Kaki Paul putus dan helmnya dipenuhi oleh darah. Begitu sampai di ruang operator, sang kapten tetap tidak bisa meminta bantuan ke permukaan. Dia lalu melihat kaca ruangan yang retak. Sang kapten bilang, kita nggak boleh terus di sini. Dia lalu ngecek baju anggotanya, yaitu Smith. Ternyata tabung oksigen Smith ada kerusakan. Tapi mereka tetap harus keluar untuk berjalan di dasar laut menuju stasiun Rubak. Dalam perjalanan, mereka melihat sosok misterius tersebut. Smith yang oksigen yang nggak berfungsi nggak bisa berbuat banyak. Dia lemas di dalam baju selamnya. Dan tiba-tiba Smith menghilang. Tapi nggak lama ditemukan Smith yang masih hidup. Kapten dan Nora lalu menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba Kapten dan Nora secara nggak sengaja ketarik oleh makhluk itu ke atas dengan kencang. Kapten harus menyelamatkan Nora dengan melepaskan talinya. Karena tekanan yang besar, baju selamnya nggak mampu menahan perbedaan tekanan air secara mendadak. Dan baju selam kapten pun meledak setelah melepas tali yang tersambung di keduanya. Nora lalu jatuh dan pingsan setelah ledakan itu. Saat Nora tersadar, oksigen di dalam bajunya hanya tinggal sedikit. Nora lalu masuk ke stasiun Sherpat. Nora lalu melihat baju milik timnya. Oh iya, setelah ledakan itu, Nora terpisah dengan Emily dan Smith. Nora lalu kembali ke dasar laut menuju Rubak dan menemukan Emily yang menyeret Smith. Salut juga sama Emily, walaupun dia kelihatan lemah, tapi dia nggak ninggalin Smith yang pingsan di dalam baju selamnya. Nora dan Emily terus berjalan menuju stasiun Rubak sambil ngobrol nggak jelas. Lo tahu nggak sih video 19 detik itu? Iya bener nggak sih dia orangnya? Iya kali, kalau gue mah punya video durasi 2 jam. Video mesum juga? Enggak, video gue main catur, kubrak. Oke. Mereka akhirnya berhasil sampai ke stasiun Rubak. Namun hal yang mengejutkan, banyak makhluk misterius di lorong pintu masuk. Para makhluk itu nampaknya sedang tidur. Mereka lalu ngindik-ngindik masuk ke Rubak. Tapi ada satu yang terbangun dan langsung memakan Nora bulat-bulat. Emily dan Smith berhasil masuk ke stasiun. Nggak lama, Nora berhasil menyelamatkan diri keluar dari tubuh makhluk misterius itu dengan cara menembakkan pistol kembang api. Lalu tiba-tiba makhluk-makhluk itu terangkat semua. Nora lalu menembakkan kembang apinya ke atas. Nampak makhluk besar seperti gurita sedang bergerak. Wow! Nora yang ketakutan lalu berlari masuk ke stasiun. Mereka lalu mencari kapsul evakuasi dan tada! Mereka menemukannya. Nora lalu memeriksa kondisi kapsul. 2 kapsul aman, namun yang ketiga telah rusak. Nora tidak memberitahukan yang lainnya. Kemudian Smith berhasil meluncur dengan kapsulnya. Lalu Emily dan Nora adu drama saling nyuruh masuk duluan. Emily kemudian mengetahui bahwa kapsul ketiga telah rusak. Lebih drama lagi, karena makan durasi, Nora nonjok Emily dan nyuruh masuk sembari bilang, "Gua bagi video yang 19 detik itu ya. Gue lupa apa gue ketinggalan." Emily pun meluncur ke permukaan. Nora lalu melihat ke kaca. Makhluk itu bukan seperti gurita, tapi seperti Godzilla. Dan makhluk kecil-kecilnya mengejar kedua kapsul temannya yang meluncur ke permukaan. Nora lalu mencoba meledakkan inti energi stasiun agar menyelamatkan kedua temannya tersebut. Dan boom! Nora dan semua makhluk itu meledak. Lalu muncul berita 2 orang berhasil selamat. Tian Industri menutupi seluruh berita terkait. Dan Tian Industri kembali membangun pengeboran di bawah laut. Dan film ini pun tamat. Anyep banget ya akhirnya. Gue pikir bakal ada rencana selanjutnya. Ternyata endingnya hambar banget anjir. Tapi nggak apa-apa lah, film ini sempet bikin gue penasaran di tengah-tengah cerita. Gue jadi inget film tentang Alien atau Resident Evil. Ya mirip-mirip lah alurnya. Penuh dengan tanda tanya, tegang yang nanggung, dan ending yang anyep. Pesan yang gue tangkap dari film ini salah satunya adalah, walaupun Emily terlihat lemah, ternyata solidaritas itu sangat penting. Buktinya, Emily dan Smith berhasil selamat hingga ke permukaan. Nggak peduli apa yang akan terjadi kepada mereka nanti. Yang penting, gua harus nyelamatin temen gua. Itu inti dalam film ini yang berhasil gue tangkap. Tapi tetap aja gue ceritain film ini, karena satu alasan.
Gue pikir si Edward atau Jacob bakal muncul nolongin cewek ababil ini. Ternyata Dracula nggak bisa hidup di dalam laut. Nggak ada yang bisa dihisap. Wow, nggak jelas anjir, maksud gue apa ini? Weleh. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.